Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat untuk belajar matematika. Baik anak-anakku, hari ini dalam pertemuan ketiga ini, kita akan mempelajari tentang menentukan pola ke N dari KD 3.1, yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Pada pertemuan pertama kita sudah mempelajari bagaimana pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola segi 4, pola segi 3, pola persegi panjang. Kemudian pada pertemuan kedua kita sudah mempelajari tentang pola segitiga, bilangan segitiga Pascal, Fibonacci, dan pada pola bilangan lain. Nah, hari ini, pada pertemuan ketiga ini kita akan menentukan rumus pola ke N. Jadi, menentukan rumus pola ke N. Jadi, misalnya kalau ada pertanyaan, tentukan pola ke 100, tentukan pola ke 1000. Itu untuk mempermudah kita dalam mencari suku ke 100, ke 1000, biar tidak mengurutkan dari satu persatu. Begitu. Baik. Nah, kita mulai saja langsung ya, kita langsung mulai saja untuk menentukan rumus pola ke N. Ya. Baik, di sini saya membuat sebuah sebuah PowerPoint ya, atau presentasi. Jadi karena ini saya buat sebagai untuk mempermudah kalian. Baik. Menentukan rumus pola ke N pada pola bilangan. Menentukan rumus pola ke N pada pola bilangan oleh Muhammad Arif Nasuki SPDSI. Saya sendiri. Yang pertama, contoh pertama. Di sini ada satu, ya, ada 1, 3, 5, 7, 9. Ini urutannya ada dan seterusnya ya. Ada 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kemudian di sini 1, 3, 5, 7, 9 ini jaraknya berapa? Dari 1 ke 3 jaraknya 2. 3 ke 5 jaraknya juga 2. Positif 2. 5 ke 7 jaraknya positif 2. 7 ke 9 jaraknya juga positif 2. Maka dia jaraknya 2. Berarti ke sini itu juga jaraknya 2. Berarti berapa di sini? 9, 11 ya kan? Di sini 11 dan seterusnya 11. Kemudian 11, 13, dan seterusnya. Nah, kalau pertanyaannya kita disuruh mencari berapakah suku ke 100. Nah, kita bisa mencari suku ke 100 dengan cara diurutkan, tapi kan itu terlalu lama. Ya, maka kita menggunakan rumus UN sama dengan 2N min 1. Nah, mencari UN sama dengan 2N min 1 itu dari mana? Nah, di sini ini jaraknya ini adalah 2. Ya. Jadi selisihnya ini 2. Kita 2N. Jadi karena di sini selisihnya 2, maka 2N. Kemudian negatif 1 dari mana? Negatif 1 ini kita dapatkan dari 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 1. Dari sini. 2 dikurangi 1. Ini. Nah, 2 kurangi 1 sama dengan negatif 1. Maka kita mendapatkan rumus UN sama dengan 2N min 1. Ya. Jadi kita mendapatkan rumus UN sama dengan 2N min 1. 2N dari mana? 2N dari selisihnya ini 2, maka kita tulis 2N. Negatif 1 dari mana? Dari ini. 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 1. Nah, 1 kurangi 2 dari mana? Dari ini. 2, yang ini ya, 2 ini dikurangi 1. Gitu. Nah, contoh misalnya kita disuruh mencari suku ke-6. Ini suku ke-1 ya, ini suku ke-1, ini suku ke-2, ini suku ke-3,
ini suku keempat, ini suku kelima. Nah, kita disuruh mencari suku keenam. Suku keenam kalau di sini 2, maka di sini 11. Maka kita masukkan UN sama dengan 2,6. Ini artinya titik itu adalah kali, ya. 2 kali 6 karena N-nya adalah 6 di sini. Ini UN sama dengan 2N-1, UN-nya kita ganti dengan 6. Karena di sini 6, maka 2 kali 6 dikurangi 1 sama dengan 2 kali 6 berapa? 12, ya. Dikurangi 1. Dikurangi 1 sama dengan 12 dikurangi 1 sama dengan 11. Begitu. Nah, kalau kita disuruh mencari U ke 10, U10 sama dengan berarti kita masukkan dalam rumus ini, yaitu 2 dikali 10. 10 dari mana? Karena UNN-nya adalah 10. Nah, maka 2 dikali 10 dikurangi 1 sama dengan 20. 20 dari mana? 2 kali 10 sama dengan 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Nah, apakah betul urutannya? Kita lihat. Ini urutannya. Suku pertama 1, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 2, 9, 9 tambah 2, 11, 11 tambah 2, 13, 13 tambah 2, 15, 15 tambah 2, 17, 17 tambah 2, 19. Apakah ini benar urutan ke-10? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti ini benar urutan ke-10. Begitu. Ya. Selanjutnya. Contoh 2 ya, contoh kedua. Contoh kedua ada 2, 5, 8, 11, 14 dan seterusnya. Kita lihat. Kalau tadi selisihnya 2 terus. Oke, apa kita lihat di sini selisihnya bagaimana? 2 ke 5, selisihnya 3, ya kan? 5 ke 8, selisihnya 3. 8 ke 11, selisihnya 3. 11 ke 14, selisihnya juga 3. Maka, nah ini 3, 3, 3, 3 terus. Begitu. Nah, maka di sini seterusnya berarti ini 7, ini 17. Nah, ini 17. Ya, ini 17. Nah, kemudian, nah kalau ditanyakan suku ke 100 kan kita juga kelamaan menghitung dari suku ke 1, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya sampai suku ke 100. Maka kita menggunakan rumus suku ke N. Nah, rumus suku ke N dari mana ini? UN sama dengan, nah tadi seperti tadi, di sini selisihnya 3 terus, berarti 3N. Ya, dari berapa? Dari mana? Dari ini. Yang ini 3N dari mana? 3N karena ini selisihnya 3, terus maka 3N. Ya. Kemudian dikurangi 1 dari mana? Ya sama seperti tadi, dari sini. Dari 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Dari mana? Ini 2 ini kurangi 3 sama dengan negatif 1. Nah, maka ketemu UN sama dengan 3N min dikurangi 1. Gitu. Nah, selanjutnya contohnya kita mencari suku ke-10. Suku ke-10 berarti urutan ke-10. Berapa? U10 sama dengan 3 kali 10 dikurangi 1 sama dengan 30 dikurangi 1 sama dengan 29. 3 kali 10 sama dengan 30 dikurangi 1 sama dengan 29. Gitu. Nah, apakah betul? Kita lihat rumus suku ke N ini, kita lihat suku ke 10 apa? 29. Baik, di sini 2 ke 5, 3, 3, ya 2 tambah 3, 5. 5 tambah 3, 8, 8 tambah 3, 11, 11 tambah 3, 14, 14 tambah 3, 17, 17 tambah 3, 20, 20 tambah 3, 23, 23 tambah 3, 26, 26 tambah 3, 29. Ya, 29. Maka kita hitung dari sini apakah ini pola ke-10? Ya, apakah ini pola ke-10? Kita lihat. Ini urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, betul. Berarti rumus suku ke N adalah ini. UN sama dengan 3N dikurangi 1. Tuh. Semoga bisa dipahami ya tentang contoh yang kedua ini. Baik, selanjutnya. Contoh ketiga.
Nah, contoh ketiga ini agak berbeda. Kalau tadi kan naik angka bilangannya atau angkanya itu naik dari kecil ke besar, sekarang turun dari besar ke kecil. Nah, urutannya kita lihat di sini. Ada 30, 26, 22, 18, 14. Di sini selisihnya berapa? Selisihnya adalah negatif 4. Nah, 30 ke 26 dikurangi 4. 26 ke 22 dikurangi 4. 22 kurang sampai ke 18 dikurangi 4, 18 dikurangi 4 sama dengan 14 dan seterusnya. Berarti rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan, karena ini konstan atau tetap, ya toh. Di sini kan beda, selisihnya negatif 4 terus. Nah, maka di sini negatif 4N. Nah, negatif 4N. Nah, terus plus 34 ini dari mana? Sama seperti tadi. Karena ini konstan, maka plus 34 itu kita dapatkan dari ini. 30 dikurangi negatif 4. Nah, sama seperti ini. 30 ini dikurangi negatif 4. Ini. Nah, sama dengan 30 kok dari dikurangi kok jadi plus. Karena di sini ada negatif, ini juga akan negatif. Kalau bahasa saya itu adalah negatif, ketemu negatif sama dengan positif. Ini karena negatif-negatif, tidak ada angka yang memisahkan mereka, maka mereka menyatu menjadi positif. Begitu ya. Jadi kalau ada negatif-negatif kok tidak ada angka yang memisahkan, ini kan tidak ada angka yang memisahkan antara negatif pertama dengan negatif kedua, maka karena tidak ada angka yang memisahkan kedua negatif, maka akan menjadi mereka menjadi positif. Nah, maka 30 ditambah 4 sama dengan 34. Nah, itu. Nah, maka ketemunya karena di sini nilainya positif, maka di sini plus ya, plus 34. Itu. Nah, contoh misalnya U2. U2 ini di sini U2 itu urutan kedua. Kita lihat urutan kedua di sini adalah 26. 26 ya kan? Di sini 26. Nah, kita hitung menggunakan UN sama dengan negatif 4N plus 34. Apakah benar ketemunya 26? U2 sama dengan negatif 4 kali N-nya 2. Karena UN di sini U2 berarti N-nya kita ganti dengan 2 ditambah 34. Sama dengan negatif 4 dikali 2 sama dengan negatif 8. Ditambah 34. Oke, negatif 8 ditambah 34. Nah, ini kalian harus mengingat dulu pelajaran di kelas 7, yaitu tentang bilangan bulat, penjumlahan bilangan bulat. Nah, di sini kalau dalam bahasa Jawa, kalau saya mengajarkan dalam bahasa Jawa, biasanya kalau ada negatif, begini ya, negatif ini saya ibaratkan dengan hutang. Ya, saya ibaratkan dengan hutang. Oke, saya ini hutang. Hutang 8 plus ini berarti melunasi ya, melunasi 34. Nah, hutang 8 melunasi 34, maka sama dengan 26. Oke, oh berarti sama dengan ini. Baik, selanjutnya kalau ditanyakan U10. Ditanyakan U10 berarti negatif 4 kali 10 karena N-nya 10 ditambah 34 sama dengan negatif 40. Negatif 4 kali 10 negatif. Bilangan negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. Ya, negatif 40 ditambah 34 sama dengan hutang 40. Kamu baru melunasi 34. Berarti masih punya hutang 6. Nah, apakah benar? Kita lihat urutannya. Oke. Di sini 30 kurangi 4, 26, 26 kurangi 4, 22, 22 kurangi 4, 18, 18 kurangi 4, 14, 14 kurangi 4, 10, 10 kurangi 4, 6, 6 kurangi 4, 2, 2 kurangi negatif 2, kurangi 4. 2 dikurangi 4, negatif 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 6. Apakah benar ini urutan ke-10? Kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh benar. Berarti di sini U10 sama dengan negatif 6. Nah, kalau ditanyakan U100, ya sama. Kalau kamu ditanyakan U100, maka U100 ini sama dengan negatif 4 kali 100 ya kan ditambah
34 sama dengan, saya buat di bawah saja, sama dengan negatif 4 kali 100. Negatif 4 kali 100 itu sama dengan negatif 400. Oke, ditambah 34. Baik, sama dengan kamu punya hutang 400, baru bisa melunasi 34. Berarti kamu masih punya hutang, ya dah, masih punya hutang 300. 400 dikurangi 34. 366. Ya, begitu. Oke? Ya, semoga bisa dia pahami ya. Selanjutnya, contoh keempat. Nah, ini kita lihat di sini. Di sini 2 ke 6. 2 ke 6 ini adalah 4. Ya, 4. 6 ke 12 ini 6, 12 ke 20 ini 8, 20 ke 30 ini 10. Wah, nah terus ini bagaimana Pak? Ya kan? Ini kan selisihnya berbeda, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Ini selisihnya berbeda. Terus bagaimana? Kalau tadi kan selisihnya sama, 2, 2 terus, 3, 3 terus, negatif 4 terus. Nah, terus kalau ini yang seperti ini bagaimana? Nah, di sini kalian harus istilahnya kita punya apa namanya ya? Berkreasi. Nah, ini uniknya matematika itu di sini. Jadi kita harus berkreasi, ya, kita harus berkreasi dalam menemukan rumus pola ke n, ya. Kita harus berkreasi. Jadi matematika itu juga harus, kita harus punya ide. Jadi kalau ide kita tidak muncul, ya kita akan kesulitan dalam memecahkan masalah matematika gitu. Nah, di sini ada U1. Nah, ini U1. U1-nya sama dengan 2. Ya kan, karena urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ya. U1 sama dengan 2. 2 itu berasal dari 1 kali 2. Oke? Baik, selanjutnya. U2 ini 6 dari sini ya kan, jumlahnya 6. Oke, ada 6. 6 ini berasal dari 2 kali 3. Kemudian U3 ini kan 12 ya, 12 sama dengan 3 kali 4. U4 20 berasal dari mana? 4 kali 5. Ya kan? Kemudian U5 sama dengan 30 sama dengan 5 kali 6. Oke. Kalau kamu mengingat ya urutan dari ini 2, 6, 12, 20, 30 ini adalah urutan persegi panjang ya. Ini adalah pola persegi panjang. Ya, ini pola persegi panjang. Nah, pola persegi panjang. Kemudian berarti di sini ini urutan pola persegi panjang. Kalau kamu lihat, coba kamu cek kembali di pertemuan yang kemarin. Ini adalah pola persegi panjang. Mesti jumlahnya 2, 6, 12, 20, 30 dan seterusnya. Ini adalah pola persegi panjang. Nah, kemudian bagaimana cara kita mencari suku ke n? Oke. Di sini ada U1 2 sama dengan 1 kali 2. Kamu fokus di sini ya. Kamu fokus di sini. Di sini urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Urut tidak ini? 1, 2, 3, 4. Oh, U1 di sini 1. Ya kan? U1 di sini 1. U2 di sini 2. Ya kan? U3 di sini 3. U4 di sini 4. U5 di sini 5. Oh, berarti kalau di sini UN, ya kan? Berarti di sini otomatis kan 1, 2, 3, 4, 5, berarti di sini juga N. Kali, nah di sini. Di sini 2. Kalau di sini 1, ini 2. Berarti kan 1 tambah 1, ya kan? Ya, kalau di sini 2, di sini 3. Berarti 2 tambah 3. Nah, berarti di sini 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan juga urut terus, ya kan? Maka di sini juga sama. Di sini ini berarti artinya adalah n plus 1. Nah, ini kan 2. Berarti 2 kan 1, kalau di sini 1, di sini 2. Berarti 1 ditambah 1. Kalau di sini 2, di sini 3. Berarti 2 tambah 1. Kalau di sini 3, di sini 4. Berarti 3 tambah 4 dari yang ini, ya kan? Maka sama dengan, berarti kan sama dengan nah, baik. Berarti kan sama dengan di sini
1, 2, 3, 4, 5, berarti di sini N. Kali 2, tadi 2, N plus 1 loh, kok N plus 1? Ah, iya, karena kalau di sini 1, berarti di sini kok 2, berarti kan 1 tambah 1. Di sini 2, kok di sini 3, berarti kan 2 tambah 1. Nah, ini adalah rumus suku ke N-nya. Gitu. Selanjutnya. Nah, contoh 5 ya, contoh kelima. Contoh kelima ini adalah yang terakhir ini. Ini contoh 1, 3, 6, 10. Oke, 1 ke 3 ini 2, 3 ke 6, 4, 6 ke 10. Balik. 1 ke 3 2, 3 ke 6, 3, 6 ke 10, 4 selisihnya dan seterusnya. Nah, di sini kalau kalian ingat, ini adalah pola segitiga, ya kan? Coba kalian lihat lagi di pola segitiga yang kemarin. 1, 3, 6, 10 ini adalah pola segitiga. Bagaimana cara kita menentukan rumusnya? Nah, di sini. Kalian segitiga itu kan kalau di dalam matematika ya, di dalam matematika rumus segitiga itu berasal dari setengah dari rumus persegi panjang, ya tidak? Setengah dari rumus persegi panjang. Jadi kalau rumus luas persegi panjang ya, rumus luas daerah persegi panjang. Jadi rumus segitiga itu berasal dari setengah rumus luas daerah persegi panjang. Nah, di sini tadi kita sudah mempelajari yang rumus persegi panjang. Rumus persegi panjang itu kan kalau di sini U1 sama dengan 1 berarti kan 1 kali 2 dikalikan setengah. Ya kan? 1 kali 2, 2. 2 kali setengah, 1. Ya kan? Kemudian U2 sama dengan 3. Sama dengan U2 tadi 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. 6 kali setengah sama dengan 3. Ya kan? Selanjutnya U3. U3 di sini adalah 6. 6 dari mana? 3 kali 4. Ya, tadi persegi panjang kan 3 kali 4. Ya kan? U3-nya. Nah, 3 kali 4, 12. 12 kali setengah sama dengan 6. U4 yaitu 10. 10 dari mana? 4 kali 5. 5 kali setengah sama dengan 4 kali 5, 20. 20 kali setengah sama dengan 10. Nah, di sini kita lihat 2, 1, 2, 3, 4 ini sama dengan N. Ya. 1, 2, 3, 4 ini 1, 2, 3 ini 4 sama dengan N. Kemudian seperti tadi 2, 3, 4, 5 ini kan di sini 1, di sini 2. Berarti di sini 1, di sini 2. Berarti kan di sini 1 ini N-nya 1 ditambah 1 ya kan? Nah, N tambah 1, di sini 2, di sini kok 3. Nah, berarti di sini 2 tambah 1. Di sini 3, di sini 4. Nah, berarti di sini 3 tambah 1. Di sini 4, di sini 5. Berarti kan di sini N-nya 4 tambah 1. Nah, di sini setengah. Nah, semuanya setengah. Ya tetap di sini ditulis setengah. Gitu. Maka rumus pola ke N dari contoh 5 adalah UN sama dengan N kali N plus 1 dikali setengah. Atau bisa juga N kali N plus 1 dibagi 2. Itu juga sama. Sudah selesai, terima ya, gitu saja untuk materi kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami ya, bisa memahami karena ini kalian harus ini bisa dipelajari secara berulang-ulang untuk biar lebih paham. Kemudian jangan lupa kalian mencari contoh-contoh soal yang tersedia di internet, itu sudah banyak sekali tentang soal-soal menentukan pola ke N gitu. Jadi untuk melatih kita dalam mencari rumus pola ke N itu kamu silahkan cari soal-soal di internet, itu banyak sekali sehingga kita bisa mengukur kemampuan kita begitu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian. Saya cukupkan sekian, kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.